Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam saya Usman warahmatullahi Ali dengan wabarakatuh. NIM 2231033. Eh, izin meng- izin mempresentasikan materi tentang keterampilan menjelaskan sesuai dengan kondisi siswa dalam pembelajaran. Eh, Next. Nah, di sini ada 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pentingnya keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada pentingnya memahami kondisi siswa. Yang ketiga ada strategi penyesuaian keterampilan menjelaskan. Yang keempat kendala dalam penyesuaian penjelasan. Yang kelima ada upaya peningkatan keterampilan menjelaskan. Next. Nah, pentingnya keterampilan menjelaskan dalam proses pembelajaran adalah sebuah kemampuan yang penting harus dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan proses pembelajaran. Nah, menjelaskan bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi proses mengkomunikasikan ide, konsep, konsep dan fakta agar siswa dapat memahami dan menginternalisasi pengetahuan. Nah, menurut para ahli, yaitu menurut Zamarah dan Zain 2010, menjelaskan adalah keterampilan menyampaikan informasi secara lisan, secara sistematis agar siswa dapat memahami materi pelajaran. Nah, proses menjelaskan tidak bisa dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan strategi, teknik, dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik siswa. Dalam pembelajaran abad ke-21, guru dituntut untuk mampu menyampaikan penjelasan secara komunikatif, interaktif, dan bermakna. Pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, melainkan beralih menjadi berpusat pada siswa. Dalam pendekatan ini, peran guru bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, tetapi sebagai fasilitator yang membantu siswa membangun pengetahuannya sendiri. Next. Selanjutnya, pentingnya memahami kondisi siswa. Nah, siswa ini adalah individu yang unik. Mereka juga memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat berbeda. Nah, selain itu, setiap siswa juga memiliki kemampuan, minat, motivasi, dan gaya belajar yang berbeda pula. Nah, pemahaman guru terhadap kondisi siswa menjadi hal yang esensial dalam menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat termasuk dalam menjelaskan materinya. Next. Dalam plaget tahun 1970 menjelaskan bahwa siswa usia sekolah dasar berada dalam tahap operasional konkret. Artinya, mereka memahami sesuatu yang bersifat nyata dan dapat diamati secara langsung. Siswa SMP dan SMA sudah memasuki tahap operasional formal yang memungkinkan mereka berpikir secara abstrak dan logis. Oleh karena itu, guru juga perlu menyesuaikan bentuk penjelasan dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Eh, Selanjutnya, strategi penyesuaian keterampilan menjelaskan. Dalam menjelaskan materi, guru juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting agar penjelasan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh siswa. Ada beberapa. Yang pertama itu ada penyesuaian bahasa. Nah, penyesuaian bahasa sendiri, penggunaan bahasa yang sederhana, jelas, dan sesuai dengan usia siswa menjadi kunci utama. Yang kedua juga ada penggunaan media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini juga nanti seperti gambar, video animasi, dan alat peraga sangat membantu untuk memperjelas penjelasan guru tersebut. Selanjutnya ada penggunaan contoh nyata.
Nah, penggunaan contoh nyata ini mengaitkan penjelasan dengan pengalaman nyata siswa akan membuat materi terasa lebih dekat dan bermakna. Selanjutnya ada struktur penjelasan yang sistematis. Nah, struktur penjelasan yang sistematis ini juga yang runtun dan terstruktur membantu siswa membangun kerangka berpikir yang logis. Selanjutnya ada keterlibatan aktif siswa. Penjelasan yang baik bukan hanya satu arah, tetapi juga harus memberikan ruang bagi siswa untuk bertanya, menanggapi, dan berdiskusi. Next. Nah, kendala dalam penyesuaian penjelasan eh, ada beberapa juga. Yang pertama tuh ada jumlah siswa yang besar dalam satu kelas, sehingga sulit untuk memperhatikan kebutuhan individual siswa. Yang kedua ada keterbatasan waktu, terutama jika kurikulum terlalu padat dan waktu pelajaran terbatas. Selanjutnya ada kurangnya sarana dan prasarana, seperti alat peraga atau akses ke teknologi. Selanjutnya ada tingkat heterogenitas siswa yang tinggi, baik dari segi kemampuan akademik, sosial, maupun emosional. Selanjutnya ada keterbatasan guru dalam menerapkan pendekatan diferensiasi akibat kurangnya pelatihan dan pengalaman. Selanjutnya ada upaya peningkatan keterampilan menjelaskan. Ada beberapa upaya juga. Yang pertama itu ada pelatihan dan workshop, di mana pelatihan dan workshop ini yaitu tentang strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Selanjutnya ada penggunaan teknologi pendidikan seperti media digital dan platform pembelajaran daring. Selanjutnya ada refleksi dan evaluasi diri, di mana refleksi dan evaluasi diri ini cara merekam proses mengajar dan melakukan analisis untuk perbaikan. Selanjutnya ada kolaborasi dengan rekan sejawat, itu melalui forum guru, MGMP, atau komunitas belajar. Yang terakhir ada mendengarkan umpan balik dari siswa, yaitu baik secara langsung maupun melalui kuesioner untuk mengetahui efektivitas penjelasan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Eh, Selanjutnya pada sesi di sini saya akan membuka tiga sesi, yaitu sesi pertama itu kritik dan saran kepada teman-teman yang ingin mengkritik, memberikan kritik atau juga memberikan saran, dipersilahkan. Baik, mungkin tidak ada. Yaitu ada selanjutnya ada sesi kedua yaitu penambahan materi kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilahkan. Baik, mungkin tidak ada juga. Selanjutnya, sisi ketiga yaitu tanya jawab kepada teman-teman yang ingin yang bertanya, dipersilahkan. Baik, kepada Selinda dipersilahkan untuk memberi pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Usman Ali. Sebelum perkenalkan, saya Selinda Wigati Asia Aviana dengan NIM 2223130. Izin bertanya kepada Ali selaku penyaji. Pertanyaannya, ketika kita mengajar, kita kan sering menemukan, eh, pasti kita akan menemukan beberapa siswa yang akan cepat untuk menangkap materi-materi yang kita ajarkan, dan ada juga beberapa siswa yang mungkin pemahamannya itu sedikit berbeda dengan teman-temannya sehingga dia agak tertinggal di materi tersebut. Nah, kita sebagai calon guru kira-kira bagaimana ya cara mengkoordinasikan hal tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Hanya itu yang ingin saya tanyakan di kamar. Baik, terima kasih kepada Selinda. Selanjutnya kepada teman-teman yang masih ingin menanyakan, dipersilahkan. Baik, kepada Raisa dipersilahkan. Bentar. Enggak.
Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, yaitu pertanyaan saya, apa strategi guru dan memberikan umpan balik jika ada siswa yang salah memahami penjelasan? Baik, sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Dipersilahkan. Baik, baik mungkin tidak ada. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari sehingga vegetasi, di mana pertanyaan itu apa yang akan Anda lakukan jika ada siswa yang aktif dan cepat menangkap pelajaran, sementara siswa lain tertinggal? Bagaimana Anda mengambil penjelasan Anda? Nah, jika saya menghadapi kondisi seperti itu, saya akan melakukan diferensiasi pembelajaran. Saya akan juga membagi aktivitas kelas menjadi beberapa tingkatan berdasarkan kemampuan siswa. Untuk siswa yang cepat memahami, saya siapkan tugas pengayaan atau tantangan tambahan agar mereka tetap terlibat dan berkembang. Sementara itu, saya akan memberi perhatian lebih kepada siswa yang tertinggal dengan memberikan penjelasan ulang menggunakan pendekatan atau media yang berbeda seperti gambar, analogi, atau contoh konkret. Saya juga akan mendorong siswa yang lebih cepat untuk menjadi tutor supaya agar terciptanya kolaborasi dan saling belajar di antara siswa. Dengan begitu seluruh siswa tetap mendapat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik, cukup itu jawaban dari saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada. Saya kembalikan kepada penanya, yaitu kepada Selin, apakah sudah dapat memahami apa yang saya berikan jawaban tersebut? Baiklah, terima kasih atas jawabannya, Usman Ali. Saya terima jawabannya. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Belinda. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Raisa, di mana pertanyaan itu adalah apa strategi guru dalam memberikan umpan balik jika ada siswa yang salah memahami penjelasan. Nah, ada beberapa strategi ya guru dalam memberikan umpan balik. Yaitu pertama itu ada memberikan klarifikasi secara sederhana. Nah, di sini guru ini mengulang atau memperjelas sebuah penjelasan dengan bahasa yang lebih sederhana atau dengan contoh lain yang lebih dekat dengan pengalaman siswa. Yang kedua itu ada mengajak siswa berpikir ulang. Nah, di sini juga guru tidak langsung menyalahkan, tetapi memberi pertanyaan pemandu seperti coba pikirkan lagi apa hubungan antara A dan B. Atau menurutmu apa yang akan terjadi kalau misalnya A ini lebih baik gitu. Selanjutnya itu ada menggunakan contoh konkret atau demonstrasi, di mana di sini juga siswa ini bingung dengan penjelasan abstrak. Guru bisa memberikan contoh nyata atau melakukan demonstrasi di depan kelas. Selanjutnya melibatkan siswa lain, yaitu guru bisa meminta siswa lain menjelaskan dengan kata-kata mereka sendiri, sehingga terjadi diskusi antar siswa dan pemahaman makin kuat. Selanjutnya ada memberikan pujian sebelum koreksi. Nah, guru memuji usaha siswa lebih dulu. Bagus, contohnya bagus. Kamu sudah berusaha nih untuk menjawab gitu. Nah, selanjutnya ada itu sebelum ini memberi koreksi agar termotivasi. Baik, mungkin cukup sekian jawaban dari saya. Saya tanyakan kepada teman-teman yang ingin menambahkan, apakah ada? Dipersilakan. Baik, mungkin tidak ada. Di sini saya kembalikan kepada Reza. Apakah sudah mengerti dengan penjelasan dari saya? Baik, saya sudah mengerti atas penjelasan dari penyaji. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Reza. Mungkin cukup sekian pemaparan juga dari materi saya. Saya Usman Ali, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.